Perhatian, sangat berbahaya. Jangan meniru adegan ini. Jangan nekat. Halo semuanya, Timon muncul lagi. Dan hari ini kami punya video baru dengan penggorengan. Ya, saya menggoreng produk yang paling tidak biasa. Dan kemudian saya mencicipinya. Jijai juga sih. Ya, ini adalah gorengan antah berantah guys. Well, hari ini saya akan mengisi penggorengan dengan nitrogen cair. Kami telah mencoba menggoreng bola orbis besar tanpa air, dan reaksinya adalah, ya, minyak punya reaksi yang sangat kuat terhadap air. Dan bisakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika kita mengembangkan bola orbis dan akan ada air di dalamnya? Jadi dalam hal apapun, air tidak boleh dituangkan ke dalam penggorengan. Jadi, hari ini akan ada eksperimen yang menarik dan kami akan menuangkan nitrogen cair. Dan meskipun itu cair, itu pasti bukan air, tapi gas. Jadi semuanya harus aman ya. Tapi untuk jaga-jaga, kami mengambil peralatan pandai besi kami. Kami punya 2 topeng, sarung tangan tahan api, dan pakaian tebal. Dan bahkan celemek pandai besi. Jadi semuanya akan berada di bawah kendali penuh. Hari ini kami putuskan untuk mendiversifikasi kategori. Dan kami tidak akan hanya menggoreng berbagai produk dalam minyak, tapi juga membekukannya dalam nitrogen cair. Dan kemudian, kita akan membandingkannya guys. Bagaimana menggoreng dalam minyak mempengaruhi produk biasa dan yang dibekukan dalam nitrogen cair? Saya pikir itu akan menarik. Ayo kita mulai. Seperti biasa, mari kita mulai dengan produk yang paling umum. Misalnya paprika. Saya sudah tahu cara membekukan paprika dalam nitrogen cair. Tapi, saya tidak pernah menggorengnya ke dalam minyak setelah pembekuan. Pertama, saya akan menggoreng paprika biasa, dan kemudian yang telah beku. Di balik layar, kami membekukannya selama sekitar 10 menit. Ini cukup jelas. Keluarkan dengan hati-hati ya. Ini sangat mudah hancur karena efek nitrogen, benda menjadi rapuh. Dan kamu lihat, itu sudah mulai retak guys. Ayo, kita mulai menggoreng sekarang. Lihat, untuk beberapa alasan, yang beku mulai menggelegak, dan yang biasa tidak bereaksi sama sekali. Jadi kami menggorengnya selama 5 menit, bahkan lebih lama dari biasanya. Dan saya mengeluarkannya. Mereka menggelembung dan cairan mengalir turun dari mereka. Percikan minyak, semuanya sudah tertutup minyak. Meja, saya, dan bahkan kamera. Paprika beku tidak mungkin ditarik keluar. Itu mulai berantakan guys. Oh ya, nitrogen jelas punya efek buruk pada produk. Memecahkannya menjadi beberapa bagian. Jadi inilah saatnya untuk mencoba, dan saya akan mulai dengan paprika nitrogen cair. Keren banget guys. Cuma cabe-cabean. Kita goreng 5 menit dan ternyata mentah. Mari kita coba paprika biasa. Yang ini enak, agak mirip sayur bakar ya. Hanya lebih gede. Tapi minyak tidak merusaknya guys. Ini enak. Guys, siapa yang suka zucchini? Saya pribadi suka bingit. Saya pikir zucchini goreng juga akan keren. Ya, seperti biasa. Saya ingin membekukan satu dalam nitrogen cair dan membandingkan perbedaannya dari zucchini biasa. Dan kali ini kita akan menggoreng produk beku sedikit lebih lama agar matang dengan benar. Dan saya juga memperhatikan bahwa zucchini dalam nitrogen cair berguling seperti roda. Saya penasaran guys, siapa yang tahu mengapa bisa begitu ya? Jadi kami memasukkan zucchini biasa dan kami memasukkan yang beku. Seperti biasa, nitrogen cair merusak produk. Itu semua karena cairan di dalamnya, dan cairan itu memuai dan memecahkan benda. Saya sudah tidak sabar untuk mencoba zucchini goreng saya. Ya, kami menggorengnya untuk waktu yang cukup lama. Dan seperti yang kamu lihat, zucchini terlihat seperti dari penggorengan. Nenek saya memanggangnya dengan cara yang sama. Hanya dia menambahkan tepung. Dan saya mungkin akan menggoreng yang beku selama 1 atau 2 menit. Di belakang layar, kami menggorengnya. Dan mereka umumnya mulai pecah menjadi potongan-potongan kecil. Bagaimanapun, nitrogen sangat mempengaruhi produk guys. Nah, mari kita coba. Seperti biasa, saya akan mulai dengan zucchini nitrogen. Saya akan makan sedikit. Sepertinya tidak menarik guys. Wah, enak nih. Nitrogennya nggak terasa sama sekali. Tapi coba bandingkan dengan yang biasa. Mari kita menggigit. Ya, ini sudah sangat enak guys. Zucchini ini rasanya hampir tidak berbeda. Tapi tetap saja ya, banyak minyak ditambahkan di sana-sini. Tapi nitrogen sedikit mengurangi rasanya. Saya nggak bilang banyak, kamu masih bisa merasakan rasanya. Nah, yang paling seru, banyak yang minta saya menggoreng semangka. Saya pernah melakukannya di cetakan waffle ya. Saya nggak ingat apakah itu enak atau tidak. Buah-buahan atau berry saat digoreng seringkali menjadi lebih enak. Saya harap semangka tidak mengecewakan ya. Satu-satunya hal adalah ada banyak air di dalamnya. Dan penggorengan akan menjadi gila karenanya. Well, seperti biasa, kami akan membuang satu bagian ke dalam nitrogen cair. Dan bagian kedua akan digoreng mentah. Penggorengan sudah siap, dan kami membekukannya dengan baik. Untuk beberapa alasan, ini tidak retak guys. Itu aneh. Wih, penggorengannya sudah bergemuruh.
mari kita goreng semangka dengan baik dan tunggu sebentar. Aku ingin tahu apakah itu akan enak atau tidak. Tulis tebakanmu di kolom komentar. Jangan nyontek ya. Jadi, kami mengeluarkannya untuk sementara waktu. Saya hanya ingin mengingat di mana semangka nitrogen itu. Alright, saya pikir sudah waktunya untuk mengeluarkannya. Yang mentah sudah digoreng di kerak dan warnanya sangat hitam. Bahkan terlalu banyak. Dan yang satu setelah diberi nitrogen, semuanya hancur berkeping-keping. Ini juga sudah keropos guys. Ada banyak hal yang jatuh melalui jaring dan jatuh tepat di dalam minyak. Ini tidak terlihat cukup bagus. By the way, baunya gitu ya. Saya memasak begitu banyak buah, tapi mereka selalu berbau lezat. Tapi untuk beberapa alasan, bukan semangka. Mari kita mulai dengan yang normal kali ini, dan kemudian dengan nitrogen. Seolah-olah kaleng penuh minyak menelan spons. Oke, mari kita coba lagi satu nitrogen. Mari kita menggigit. Rasanya menjijikkan. Seperti aku menelan spons dengan minyak. Hal ini sulit dipercaya ya. Mari kita coba nitrogen lagi, meskipun saya tidak mau. Ini terlihat seperti lebih menjijikkan. Saya belum makan yang seperti ini guys. Lengket dan berminyak. Semangka tidak cocok untuk digoreng. By the way, saya ingat ketika saya menggorengnya dengan cetakan waffle. Dan hasilnya hampir sama. Harusnya aku tidak melupakan itu. Saya lebih suka tidak melakukannya. Aku sudah muak dengan semangka yang lengket, hangat, dan berminyak ini. Dan saya tidak menyarankanmu untuk mencoba. Rasanya saya akan muntah. Baiklah, mari kita beralih ke yang paling menarik. Bagaimana kalau kita tuangkan nitrogen cair minus 196 derajat ke dalam penggorengan yang dipanaskan hingga 200 derajat? Dan saya belum pernah mencoba merebus minyak. Kami sudah mulai menuangkan nitrogen cair dan akan segera menuangkan ke dalam mangkuk sekitar 2 liter nitrogen cair. Seperti biasa, kami mengingatkanmu bahwa kami terlindung sepenuhnya. By the way, kami telah bereksperimen dengan nitrogen cair selama lebih dari 5 tahun. Dan kami tahu bagaimana perilakunya, karena itu semuanya terkendali. Tapi, kami tidak menyarankanmu untuk menirunya. Lebih baik lihat saja bagaimana kita melakukannya. Semuanya sudah siap guys, dan mari kita mulai. Wow, itu keren. Tentu saja suhu di bawah 0 bertemu dengan minyak panas. Dan nitrogen mulai menggantikannya. Sekarang semuanya dalam minyak guys. Bagaimana saya bisa membersihkannya? Dan lihat juga ya, bagaimana residu nitrogen menggelegak dalam minyak panas. Saya pikir nitrogen tidak bisa mendinginkan minyak. Ini akan memanas dengan cepat lagi. Minyak ada di mana-mana guys. Dan hal yang paling lucu adalah bagaimana residu nitrogen menggelinding melalui es seperti minyak. Kami sudah mulai membersihkan di sini secara berlahan. Wih, semuanya berminyak. Lihat apa yang saya perhatikan. Beberapa tetesan nitrogen telah membeku menjadi es batu dan hanya berguling-guling di permukaan seperti di arena skating. Itu mengingatkan saya video dengan bensin. Hanya saja, itu adalah sesuatu yang lebih cerah. Nitrogen kemudian direbus dengan kuat di sana dan diasap dan ditutupi dengan sesuatu seperti susu. Tapi itu mirip dengan itu guys. Di sana, tetesan nitrogen bergulir cepat seperti di atas permukaan es. Well, saya harap kamu menikmati seri ini ya. Pastikan untuk menulis apa lagi yang harus digoreng dalam minyak. Dan makanan sampah apa yang harus dimasak dengan digoreng. Subscribe dan share channel ini ya. Dan sampai jumpa.